Mas, ini kok rasa-rasanya ya rupiah loyo bener ya kan? Apa sebenarnya yang menjadi faktor rupiah ini semakin melemah? Pada sebagian kelompok masyarakat memang daya beli masih tertekan. Kebutuhan kita di berbagai sektor industri, bahkan untuk kesehatan ya, impornya tinggi. Oke, Ya mau nggak mau gitu ya, mereka butuh dolar. dolar. Permintaan dolarnya meningkat, ya rupiahnya akhirnya melemah. Menteri Keuangan Purbaya dan juga Gubernur BI yakin betul, optimistis bahwa rupiah akan kembali menguat. Anda sependapat dengan ini? Itu salah satu, sebetulnya itu bagian dari cara untuk menenangkan market kalau menurut saya ya. Artinya pemerintah harus hati-hati ketika melakukan atau mengeluarkan kebijakan, jangan sampai salah langkah. Dari pidato Pak Presiden kemarin di camp PPKF ya, itu ada yang menurut saya menarik ya. Apa itu? Yang salah satu yang menurut saya menarik bukan di pertumbuhan ekonominya gitu ya, tapi di Halo, kembali lagi di On Point with Adisela Rasati. Ada beragam topik dan juga hal yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Apalagi kalau bukan soal ekonomi, di mana kita tahu rupiah kok rasa-rasanya semakin loyo. Di hari ini saya melihat bagaimana rupiah masih melemah begitu dengan dolar Amerika Serikat, yakni berada di 17.722. Ada berbagai macam strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa berupaya menjaga stabilitas rupiah agar bisa kembali menguat di posisinya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial membahas soal apa sebenarnya yang nanti dampak bisa terjadi ketika rupiah terus melemah dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi sampai rupiah loyo ini. Kita membahasnya bersama dengan Direktur Indef, ada Mas Eko Listianto. Mas Eko, apa kabar? alhamdulillah kabar baik Mbak Disti. Iya, terima kasih ya sudah hadir di On Point with Adisela Rasati. Mas, ini kok rasa-rasanya ya rupiah loyo bener ya kan? Apa sebenarnya yang menjadi faktor rupiah ini semakin melemah? Ya, kalau kita lihat pelemahannya kan bisa dikatakan nggak selesai-selesai nih ya. Dan udah beberapa bulan ya, terus kemudian berarti faktornya itu pasti tidak tunggal ya. Ini kombinasi antara apa yang terjadi ya di geopolitik global yang memang tensinya sampai hari ini tuh masih tinggi sekali Mbak Disti ya. Dan kemudian juga ada faktor domestiknya juga begitu. Jadi kalau saya lihat dua-duanya ini punya apa ya, peran gitu ya, terkait dengan pelemahan rupiah gitu. Di faktor global itu ya kita bisa lihat geopolitiknya panas, harga minyaknya meroket lah gitu ya. Sekarang udah di atas 100 US per barrel gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat ya kalau harga minyak meningkat, kan kita importer minyak kan gitu ya. Sehingga kemudian untuk beli minyak saja pasti butuh dolar yang banyak. Ya itu baru case di sisi fundamentalnya gitu kan. Terus kemudian belum lagi biasanya namanya nilai tukar ya di pasar yang katakanlah kita kan menganut free floating exchange rate gitu ya, atau istilah gampangnya itu ya bukan mata uang tetap ya, bukan kurs tetap tapi kurs yang mengambang gitu ya, sehingga tidak keseluruhannya juga faktor fundamental, ada juga faktor sentimen atau katakanlah apa ya, tingkat kepercayaan gitu kan terhadap nilai tukar itu. Nah, sehingga kemudian kan ada quote and quote, ada yang wah ini kayaknya nanti ke depan akan menguat, oh ini akan melemah, sehingga kemudian mereka berspekulasi pada hari ini ya, oh kalau gitu saya tambah deh dolarnya, saya kurangi dolarnya gitu. Nah, faktor-faktor itu juga berkontribusi begitu. Nah, belum lagi di domestik kita, kalau kita lihat ya mungkin secara fundamental ekonomi makronya bisa dikatakan data-datanya masih menunjukkan tren yang positif. Tapi berbagai macam sisi agak lebih ke mikro gitu ya, kan juga terdengar banyak ya, seperti misalkan katakanlah pada sebagian kelompok masyarakat memang daya beli masih tertekan, itu juga kelihatan ya. Terus kemudian sisi fiskal kita ya, sungguh pun mungkin bulan April kemarin ya alhamdulillah gitu ya, ada quote and quote perbaikan dari di sisi defisit ya, defisit fiskalnya membaik. Tetapi kita juga tahu para analis biasanya melihatnya tidak hanya momentumnya siklus bulanan gitu, karena kebetulan pajak itu atau katakanlah penerimaan negara itu memang
salah satu peaknya itu di bulan April ya, kan Oke. pada lapor SPT ada yang kurang bayar dan seterusnya itu kan pada bayar. Sisi itu sehingga cuma secara keseluruhan kemarin tuh mereka sangat mengkhawatirkan sustainabilitas fiskalnya. Ini bisa nggak nih sampai akhir tahun tetap di bawah batasan defisit 3%, itu salah satunya. Dan ujungnya ya tadi terjadi spekulasi ya. Nah di luar itu ya secara domestik kan ini Mbak Disti ya, kebutuhan kita di berbagai sektor industri bahkan untuk kesehatan ya impornya tinggi. Oke. Ya mau nggak mau gitu ya, mereka butuh dolar, Dolar. permintaan dolarnya meningkat ya rupiahnya akhirnya melemah gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda memang ada berbagai macam faktor mengapa kemudian rupiah masih belum bisa ada menunjukkan tren kenaikan begitu ya, masih Iya. masih melemah begitu. Nah, kalau pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau faktor selain faktor dari geopolitik begitu ya, kita tahu perang Iran, tapi apakah ada faktor domestik yang begitu fundamental sampai akhirnya rupiah ini begitu melemah? Kalau berbicara soal geopolitik, semua negara pasti terdampak. Tapi Iya. kenapa? Lihat Singapura, kita melihat Malaysia. Kenapa kita Indonesia kok terpukul sekali lah rupiah ini? Ya, ini menarik nih pertanyaan ini ya. Semua kena dampak geopolitik, oke, itu sebagian besar lah gitu ya. Ya. Nah, tapi dari sisi domestik ya, langkah kebijakan menurut saya yang pada posisi kita ya di Indonesia ya banyak ya bisa saya katakan tidak sepenuhnya tepat gitu ya dalam mensikapi bagaimana geopolitik terjadi kemudian merembet salah satunya ke nilai tukar begitu. Ini tentu penyikapannya tidak hanya dalam konteks bank sentral saja sebetulnya, tapi juga dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Oke. Bahkan kalau kita lihat ya sebetulnya juga sebagian besar juga analisis itu mengarah kepada faktor yang lebih didorong oleh sisi pemerintah. Misalkan contohnya ya selain tadi ya masalah confident terhadap APBN, sisi yang lain itu adalah confident terhadap kesinambungan atau katakanlah koordinasi soal kebijakan. Kebijakan apa itu? Kebijakan misalkan ya beberapa kementerian kan kemarin dalam situasi IHSG lagi gonjang-ganjing ya kemudian rupiah juga lebih melemah. Tiba-tiba keluar berbagai kebijakan seperti misalkan ada rencana peningkatan royalti semacam itu. Jadi itu menambah beban di level ininya ya confidence-nya gitu loh. Jadi semakin mendowngrade confidence market, akhirnya semakin terjadi spekulasi-spekulasi untuk menggiring ya katakanlah mengarahkan akhirnya ya ujungnya rupiahnya semakin ke atas gitu. Jadi kalau bicara fundamentalnya memang ya seperti dibilang Gubernur Bank Indonesia ya kita itu undervalue katanya kan begitu. Tapi kalau bicara sentimen ya undervalue-nya karena sentimen negatifnya banyak sekali gitu ya. Kebetulan ya secara kebetulan juga ada proses itu ya di indeks itu kan yang kemarin ya soal dikritik soal tata kelola dan sudah mulai berubah berbenah gitu kan dan mudah-mudahan itu harapannya nanti arahnya positif ya. Banyak kombinasi di dalam negeri yang menurut saya akhirnya membedakan antara Indonesia dengan beberapa negara tadi gitu. Padahal negara tetangga dekat-dekat, ada Malaysia dengan ringgitnya, kemudian ada Iya. Singapura dengan dolar Singapuranya, tapi kenapa rupiah justru terpukul sekali? Iya, karena tiap negara punya Kebijakan. iya kebijakan sendiri-sendiri Untuk bisa menyikapi itu. dan existing condition yang berbeda-beda. Nah, kebetulan di kita tahun ini dan tahun depan itu kan ya dari sisi fiskal jatuh tempo utang kita juga cukup besar ya. Oke. Nah, itu yang juga mungkin menjadi salah satu ya trigger kenapa kemudian kok lebih dinamis di kita ini soal nilai tukar ini gitu ya. Dan ini kan nggak bisa ansih kita hanya melihat dari sisi nilai tukar karena tadi kaitannya itu dengan kemampuan di APBN-nya gitu loh. Ketika kemudian misalkan ini nih soal katakanlah utang jatuh tempo ya saya yakin itu bisa dibayar gitu kan. Cuma persoalannya kan bagaimana cara membayarnya kan gitu. Apakah menerbitkan utang yang baru berarti itu pelebaran defisit gitu kan. Gali lubang tutup lubang maksudnya. Seperti itu atau memang bisa menghasilkan penerimaan ekstra yang tadinya mungkin di periode-periode sebelumnya itu tidak terjadi gitu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan di publik ya. Dan ketika ketidakpastian itu masih terjadi, ini uangnya nanti dari mana dan seterusnya itu ya
tadi Mbak Disti, akhirnya ya dalam spekulasi ya muncullah kemudian upaya untuk itu tadi ya, katakanlah quote and quote apa ya, mendorong rupiahnya ke arah yang lebih ini ya, terdepresiasi begitu, melemah begitu. Oke, kalau kita lihat kan banyak sekali exit strategi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah Bank Indonesia kemudian menaikkan BI rate menjadi 5,25%. Menurut Anda, efektifkah BI rate ini dinaikkan? Oke, kalau kita bicara efektif, mungkin kita akan melihat dari sisi beberapa pergerakan rupiah setelah pasca kenaikan ini ya. Kalau hari kemarin ya cukup bisa menahan gitu ya. Salah satunya kan rupiahnya agak sedikit menguat. Hari ini mulai melemah lagi gitu kan. Jadi ini gambaran jangka sangat pendeknya masih dinamis. Oke. Nah cuma kalau dari sisi pandangan saya, memang tidak ada pilihan lain ya untuk menstabilkan rupiah. Itu tidak bisa kita jangkarnya hanya kemarin kan lebih banyak apa itu istilahnya menggunakan polisinya SRBI itu ya, jual beli lah kira-kira gitu, dan open market lah gitu ya, jadi langsung menggelontorkan dolar ke market kira-kira gitu oleh bank sentral. Nah karena kita tahu bahwa ketidakpastiannya itu tinggi dan itu akhir perang kita juga belum tahu gitu ya. Terus kemudian apakah harga minyak akan turun lagi dan ini segala macam itu masih susah untuk diprediksi. Maka ini memang quote and quote ya jangkanya menjadi lebih menengah dan panjang kan. Oke. Nah cara mengatasinya memang tidak cukup hanya Menaikkan BI rate. Iya, hanya ini di pasar jangka pendek. Nah BI rate itu kan sebenarnya mengarahkan ekspektasi ke depan bahwa kalau kita naikkan ya berarti nanti kan berarti paling enggak buat investor ya yang seneng selisih imbal hasil itu ya, itu kan menjadi lebih atraktif bagi kita gitu, karena kan istilahnya apa ya, bahasa mudahnya itu spread atau selisih antara bunga kita dengan bunga ya acuannya biasanya global itu Amerika Serikat ya, itu menjadi lebih lebar. Kalau lebar kan itu cuan artinya gitu, jadi ya daripada ditaruh di Amerika bunganya lebih kecil, lebih baik di Indonesia. Nah cuma masalahnya adalah kenaikannya kan baru terjadi sekarang. Ya bagi saya memang itu udah agak telat sih ya, karena kita mengalami perlemahan rupiah udah cukup beberapa bulan ya Mbak ya. Jadi itu yang berarti nanti ke depannya itu ya masih perlu ini, karena dosisnya mungkin malah bagi saya mungkin ada perkiraan nanti bisa naik lagi ya, karena kayaknya 50 basis poin kemarin kan ternyata rupiahnya juga masih ini ya. Belum bisa sepenuhnya terbantu. Kemudian ya terbantu gitu. Oke, berarti Anda mengatakan BI rate ini akan ada kemungkinan atau berpotensi untuk bisa naik lagi. Oke, menguntungkan buat investor, tapi ini cukup menjadi kabar buruk dan juga menjadi tekanan pula bagi masyarakat yang punya KPR, ya kan, yang punya hutang, ya kan, yang mengambil KTA dan segala macam itu. Nah, itu bagaimana gitu? Ini kan seperti dua mata sisi uang yang berbeda, yang ingin investornya diuntungkan, tapi di satu sisi ada masyarakat yang ini akan kembali tertekan. Ya, jadi gini, sebetulnya ya kita harus memulai dari istilahnya ultimate goal ya, atau ini kita itu apa, strategi kita itu apa gitu. Apakah memang mau hanya pro growth, pokoknya dorong pertumbuhan sekenceng-kencengnya, atau juga kita mau stabil juga gitu. Ya tentu dua-duanya kan, biasanya kalau dikasih dua itu ya. Tapi kan dalam kondisi seperti sekarang itu milihnya bisa dikatakan komposisi dari growth dan stability itu mungkin harus dominan stabilitas dulu gitu. Bahwa kita tidak melupakan growth ya, pertumbuhan ekonomi oke, ya, memang itu harus kita capai dan kita dorong terus gitu. Tetapi dosisnya sekarang ini kan perlu stabil, karena kan untuk usaha itu ya bunga rendah bagus ya Mbak. Tapi kalau rupiahnya gonjang-ganjing terus kan juga orang mau usaha jadi bingung gitu kan, karena dengan cepatnya biaya produksi bisa berubah-ubah gitu kalau rupiahnya tidak stabil. Oke, kalau rupiah masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan, dalam hal ini adalah masih loyo, apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, sampai 3 bulan ke depan?
Oke, nah pertama sebetulnya dari sisi bantalan moneter kita, saya bisa katakan ya masih cukup bisa dikatakan cukup kuat gitu ya. Tentu ini bandingannya harus ini ya, tapi at least misalkan kita punya cadangan devisa ya setidaknya untuk 5 bulan lebih ya, 5 bulan impor lebih dan pembayaran utang luar negeri kita masih punya itu ya. Standar internasionalnya 3 bulan, jadi masih di atas kecukupan gitu ya. Ada 146 miliar US ya, yang cukup besar untuk bisa katakanlah digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk operasi pasar gitu Oke, kan. membackup. Salah satunya pembackupnya itu. Nah, terus kemudian faktor keduanya tentu tidak hanya cukup dengan menaikkan BI rate terus semua selesai, enggak gitu ya. Harus disertai dengan upaya untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan kepercayaan dari para pelaku ekonomi. Jadi dua aspek itu. Nah, karena rupiah tidak dibangun hanya dari strategi-strategi fundamental tadi atau katakanlah cara-cara moneter banget gitu ya. Tapi juga kepercayaan. Benar, jadi mengeluarkan kebijakan tidak hanya moneter ya, di fiskal juga itu juga harus match dengan apa yang dikehendaki publik gitu loh. Oke. Kalau kemudian yang terjadi itu banyak sekali quote and quote ya, masih dipertanyakan kebijakannya kayak apa, kejelasannya kayak apa, nggak ada sosialisasi, tahu-tahu keluar aja, itu kecenderungannya para pelaku usaha ataupun juga ya rata-rata dunia usaha lah ya, atau pelaku ekonomi yang lainnya, itu kecenderungannya itu against ya, atau katakanlah tidak setuju ya, kemudian juga bahkan ya menahan diri atau bahkan outflow gitu. Cabut. Iya, karena tidak paham ataupun walaupun mungkin maksudnya baik ya, seperti kemarin ada kebijakan-kebijakan baru dikeluarkan gitu ya, untuk mau mengelola ekspor ya, kalau tujuannya kemarin itu kan ada ya pidato Pak Presiden itu kan soal under invoicing ya, berbagai macam hal-hal kecurangan yang dilakukan dalam konteks ekspor untuk mengakali ya penerimaan negara ya. Sebenarnya maksudnya bagus kan, mengatur tata kelola. Tapi karena nggak pernah dibicarakan dulu dengan pihak-pihak yang stakeholder yang akan kena dampak, akhirnya kan yang terjadi justru harga saham kita makin longsor dan seterusnya itu, sehingga proses bagaimana kemudian membangun kepercayaan ini saya rasa kan nggak hanya dari satu sisi ya, hanya pemerintah saja pokoknya bikin kebijakan nggak bisa gitu ya. Dunia usaha yang terdampak kebijakan juga harus diajak bicara gitu. Hal-hal kayak gini tuh sebetulnya kelihatannya memang sisi teknis gitu ya. Oh ya udah nanti habis ini sosialisasikan, nggak begitu, karena begitu itu kebijakan dikeluarkan langsung reaksi itu terjadi ya, dan itu tafsir atas reaksinya itu ya berdasarkan yang kemampuan yang mereka pikirkan aja gitu. Kalau menguntungkan mereka tetap stay, kalau nggak menguntungkan mereka keluar gitu. Oke, nah ini yang juga menarik adalah dampak kepada masyarakat dengan pelemahan rupiah saat ini kan yang dikhawatirkan adalah bahan pokok naik. Ya. Tahu, tempe, ibu rumah tangga kedelainya impor, ya kan harus dikurangi produksinya begitu ya, ukuran tahu tempe begitu. Nah, apa yang bisa dan harus dilakukan oleh pemerintah saat ini agar masyarakat tidak terlalu berdampak khususnya bagi kaum menengah dan kaum rentan? Ya ini jawabannya sulit ya sebetulnya. Karena gini Mbak, kalau saat ini harus dilakukan tentu ya pada masyarakat terdampak ya mereka harusnya dapat quote and quote bantuan gitu kan. Semacam BLT? Iya semacam BLT itu gitu. Karena dampaknya itu mengena sampai ke masyarakat miskin kan, tadi bicaranya adalah tahu, tempe ya yang kita memang dari impor gitu ya. Sekarang daging sapi aja udah mulai naik lagi. Iya benar gitu, daging sapi 160.000, 170.000. Apalagi kalau berobat ya, obat-obatan kita juga masih tergantung bahan bakunya dari impor, lisensinya impor. Nah ini kan hal-hal yang memang kalau jangka pendeknya memang upaya berarti bebannya di fiskal kan ya, untuk mengalokasikan anggaran yang siap sedia untuk tadi ya mengatasi dampak jangka pendeknya. Nah jangka panjangnya atau menengahnya lah setidaknya ya sebenarnya kita sudah mendengar dari pemerintah kan soal bicara soal swasembada, kedaulatan ya, untuk mulai tidak tergantung pada impor. Itu sebetulnya langkah-langkah strategis yang secara perencanaan itu bagus ya, artinya memang ke depan harus ke arah situ gitu. Oke, tapi itu jangka panjang. Tapi iya, untuk jangka pendek?
jangka pendek ya mau nggak mau yang sudah kena dampak harus kita ini kan yang paling terdampak, yang paling dibantu duluan gitu. Pada sebagian memang quote and quote merasakan langsung ya, misalnya kelas menengah bantuan nggak dapat, kenaikan harga dapat kan, ya mereka akan tergerus kemampuan daya belinya ya, kemampuan ekonominya begitu, mau nggak mau kan, karena memang ya ini ekonomi kita memang masih tergantung dari sebagian ya, itu tergantung dari impor. Kan nggak mungkin kita terus kemudian nggak beli hanya gara-gara rupiah kita melemah. Pasti kita akan beli walaupun kita mengeluarkan uang lebih banyak gitu. Itu yang terjadi memang bagi negara-negara yang banyak ketergantungan impor, situasi pelemahan nilai tukar itu lebih banyak ibaratnya apa ya, dampak negatifnya ya kepada masyarakatnya gitu. Sehingga memang strateginya harus kombinasi saya rasa ya. Ya kalau kita lihat dari APBN tentu ada alokasi untuk belanja sosial. Nah itu mungkin diarahkan untuk mengatasi dampak-dampak kepada masyarakat bawah gitu ya. Nah sementara dampak yang lebih ini untuk ke depan supaya kan ini akan terulang lagi gitu ya, quote and quote agak susah kita menghindar selama kita masih bergantung kepada asing, terutama untuk, bukan berarti kita anti ya untuk semua impor itu, tapi yang benar-benar tadi kebutuhan pokok, bahan yang diperlukan atau bahan untuk kesehatan dan seterusnya itu memang harus ada perencanaan ke depannya untuk mulai mengurangi tingkat ketergantungan begitu Mbak. Oke, nah kalau selanjutnya begini, Menteri Keuangan Purbaya dan juga Gubernur BI yakin betul, optimistis bahwa rupiah akan kembali menguat setidaknya di bulan depan Juni Juli. Yeah. Anda sependapat dengan ini? Mungkin kalau melihat dari tren ya, kan itu pandangan tersebut ya kalau saya lihat dari statementnya itu kan mengarah kepada tren-tren yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ya, berkaitan dengan situasi yang saat ini terjadi. Iya, menurut Anda bagaimana? Berkaitan dengan kebutuhannya Pak justru ya. Nah, ya itu salah satu sebetulnya itu bagian dari cara untuk menenangkan market kalau menurut saya ya. Oke. Jadi ini adalah cara untuk menenangkan market. Tapi by data gitu ya, secara data, secara kebutuhan biasanya memang di Juli atau Agustus itu agak lebih rendah gitu kan, sehingga di situ titik menguatnya. Kalau marketnya belum tenang juga. Nah justru itu yang saya pertanyakan itu adalah problemnya kan rupiah under value, berarti ada faktor non fundamental yang membuat rupiah ini melemah. Yaitu aspek-aspek tadi, kredibilitas, kepercayaan, dan kepastian gitu-gitulah ya. Nah kalau itu nggak diatasi, nanti pemerintah masih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang quote and quote against terhadap market quote and quote gitu ya. Itu kan bisa saja yang diharapkan nanti menguat lagi tidak menguat. Kenapa? Karena faktor sentimen negatifnya terlalu dominan. Gitu. Sehingga ini yang sebetulnya harus dipastikan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya mereka harus koordinasi dulu dong kalau melakukan kebijakan. Ya mereka itu tidak hanya BI dan Kementerian Keuangan ya, tapi juga kementerian teknisnya. Kalau mau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kira-kira akan semakin membebani, baik itu terkait dengan wajib pajak ataupun juga sektor dunia usaha, itu harus benar-benar ada dirijennya gitu loh. Yang memastikan nanti apakah sektornya sudah siap, apakah tidak akan menghit kepada sentimen di IHSG, di rupiah, itu harus terjadi. Karena kalau enggak, kalau model kayak kemarin keluar kebijakan, tarik lagi, itu benar-benar Mbak, berarti kan enggak kredibel kebijakan itu. Dan itu yang sebetulnya banyak membuat sentimen tadi yang menambah beban dari upaya penguatan rupiah begitu. Oke, itu artinya pemerintah harus hati-hati ketika melakukan atau mengeluarkan kebijakan, jangan sampai salah langkah. Iya, saya rasa itu, dan memang harus ada benar-benar koordinasi ininya gitu ya. Terencana begitu ya. Tentu di belakangnya kalau mau bikin policy ada hitungannya gitu, harus ada sosialisasinya dulu, melihat sektor-sektor terdampaknya seperti apa. Kalau dari berbagai aspek itu tidak terkonfirmasi secara clear ya bahwa ini dampaknya bisa termitigasi, ya sudah jangan keluarin dulu kebijakannya kan gitu. Oke. Nah, selanjutnya gini, kalau publik mau melihat arah rupiah itu akan seperti apa yang bisa menjadi indikator utamanya? Ya ini menarik ya. Salah satu yang menurut saya ini
sisi bisa saya katakan sisi positifnya dari berbagai kritik ya analis ekonomi ya dengan segala macam tanggapan pemerintah yang kadang-kadang mungkin juga mendowngrade analisa itu, oke lah gitu. Tapi gambaran dari pidato Pak Presiden kemarin di camp PPKF ya, itu ada yang menurut saya menarik ya. Apa itu? Yang salah satu yang menurut saya menarik bukan di pertumbuhan ekonominya gitu ya, tapi di desain postur defisit fiskalnya. Defisit fiskal ditargetkan minus 1,8 sampai 2,4%. Oke. Ini seolah-olah, ya bukan seolah-olah, tapi memang bagi bacaan saya itu memberi sinyal ke market kami mau jaga dong prudent fiskalnya gitu. Kami hati-hati kok ngelola fiskal. Ini buktinya apa? Ini target defisit kami tahun depan nggak sebesar tahun ini, tidak sebesar realisasi tahun lalu. Karena realisasi tahun lalu udah di tepi jurang tuh Mbak, 2,92, tahun ini 2,67, nah tahun depan dia 1,8 sampai 2,4. Nah kalau itu kan berarti bahasa lainnya adalah oke, saya tahu kalian khawatir soal sustainabilitas fiskal, soal mampu nggak penerimaan mengimbangi belanja, tahun depan kami akan kembali kepada posisi postur yang agak lebih safe untuk market ya, bacaan saya begitu. Nah dari situ kita bisa berharap oh ini mungkin ya kemungkinan rupiah ya dengan tentu dijagain oleh Bank Indonesia ya, itu bisa kembali ke level ininya. Walaupun ya asumsi rupiah di 2027 kemarin di camp PPKF kan memang tetap lebih ini ya, lebih terdepresiasi dibandingkan tahun ini kan. Tahun ini asumsinya 16.500, terus di asumsi makro kemarin kan peaknya dia 17.500 ya, jadi sudah lebih tinggi gitu. Jadi tetap secara tidak langsung itu mau menyatakan tahun depan tetap ada depresiasi, tapi terukur, kira-kira begitulah. Kita akan lihat bagaimana nanti realisasinya di tahun depan. Iya tentu kita harus lihat, dan juga beberapa target juga harus kita ini ya, karena kan ini bisa dikatakan baru pertama camp PPKF disampaikan bulan Mei gitu ya, biasanya Agustus. Agustus sudah lebih terlihat Mbak, triwulan keduanya kan udah kelihatan tuh. Ini kan belum kelihatan. Karena salah satu challenge di pemerintah saat ini kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, mampukah triwulan kedua itu bisa quote and quote setara dengan triwulan pertama gitu. Triwulan pertama 5,6, mampu nggak triwulan 2 5,6 gitu. Oke. Kalau menurut Anda, kalau saya mau ungkapkan begitu ya, 3 poin utama yang menurut Anda yang masukan untuk pemerintah begitu ya, untuk bisa kemudian menjaga stabilitas rupiah, tapi juga memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat menengah dan juga kaum rentan. Ya pertama ini ya. Pertama itu soal satu padunya bahwa kita itu sedang berupaya untuk menstabilkan dulu ekonomi ini. Oke. Karena gini, kadang-kadang dari pihak bank sentralnya gitu ya, ini kan upaya naikin BI rate kan untuk stabilitas supaya rupiah nggak gonjang-ganjing ya, dengan quote and quote memberi insentif lebih besar, yield yang lebih besar, imbas yang lebih menarik bagi investor-investor ya dalam luar negeri yang megang katakanlah di investasi di Indonesia, kira-kira gitu kan. Tapi kadang-kadang pasti ada against kan dari yang lain. Wah ini kan nanti katakanlah bunga kredit naik gitu kan, dan seterusnya yang kemudian itu mengganggu dunia usaha, ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi akan turun dong gitu kan. Apalagi nanti akan ada risiko gagal bayar dan segala macam. Iya, nah ini ya, tapi kan ini proses gitu kan. Ya kalau memang kendaraan ini lagi bermasalah, katakanlah kita memang butuhnya ngerem dulu, ya direm dulu gitu biar stabil. Kalau stabil kan gini juga, kalaupun bunga agak sedikit lebih rendah tapi rupiahnya gonjang-ganjing, dunia usaha juga susah Mbak. Memang pilihannya kan jadi nggak ideal. Pertama itu soal stabilitas. Kalau ini narasinya sudah sama, terus kemudian yang kedua adalah aspek membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. Tidak hanya kebijakan Bank Indonesia, tidak hanya kebijakan di Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, tapi juga di Kementerian Teknis. Karena Kementerian Teknis ini lagi pada ngejar PNBP nih Mbak. Yang kadang-kadang tidak terkoordinasi nih, yang satu menteri bilang ini, yang satu bilang itu gitu loh. Sektor yang terkena kan dunia usaha. Walaupun di situ ada Menko-nya. Justru itu peran dari Menko harus benar-benar lebih optimal kan di situ gitu, untuk memastikan apakah ini sudah siap untuk disampaikan ke publik, apakah memang sudah ada evidence based policy-nya, apakah sudah ada apa itu ya regulatory impact assessment-nya ya. Semuanya itu harus diukur, dan itu memang salah satu cara apa ya istilahnya ya,
quote and quote ya cara standar lah untuk bisa bikin kebijakan harus ada seperti itu, naskah akademik dan seterusnya itu gitu. Kepercayaan. Yang ketiga, ini yang lebih berat lagi ya, kepastian. Kepastian di dunia usaha ya. Beberapa kebijakan pemerintah itu quote and quote karena mungkin sosialisasi kurang, bahkan tidak ada sosialisasi sebelumnya, itu menambah ketidakpastian di dunia usaha. Ya seperti contoh ya bisa saya katakan yang kemarin ya, ketika diumumkan mungkin maksudnya baik, tapi maksud baik itu harus juga ditransmisikan atau disampaikan secara baik dan jelas juga gitu. Biar market juga nggak bingung. Karena kan misalkan contoh ya, oke, kita mau memberantas soal under invoicing, soal pemerintah dikadali soal penerimaan. Oke. Tapi kan apakah solusinya memang seperti itu atau sebetulnya yang lain? Jangan-jangan cukup kita perkuat pengawasan, cukup kita perkuat misalkan digitalisasinya atau yang lainnya, atau kita hukum pelakunya. Toh kemarin juga ada simulasi, oh ini loh ketika kan Pak Menteri Keuangan kan menyampaikan tuh, ketika kita tracing ternyata beberapa ini kelihatan ya, belinya berapa, jualnya berapa dan seterusnya. Oke, tapi apakah punishment atau katakanlah memperbaikan tata kelolanya itu adalah membuat kelembagaan baru yang kita tidak tahu apakah tata kelolanya juga sudah ada atau belum kan? Gitu. Itu jadi hal-hal yang membuat ketidakpastian kan itu. Nah, 3 aspek itu ya, arah dari tadi stabilitas, terus membangun kepercayaan, jadi terkoordinasi ketika mengeluarkan kebijakan itu dan tidak quote and quote tidak membuat ketidakpastian di dunia usaha, itu akan sangat membantu saya rasa untuk memastikan ekonomi kita berjalan lebih baik gitu ya. Oke, dan ini exit strategi yang benar-benar harus dipikirkan secara matang-matang begitu ya oleh pemerintah, termasuk juga soal jangan sampai salah langkah. Ya, saya rasa itu gitu. Harus dan ya tadi gitu perlu kesinambungan ya di dalam mengeluarkan. Ini sebetulnya banyak aspek di market itu yang sifatnya lebih ke sentimen kan. Jadi sentimen ya cara terbaiknya itu bukan melawan dengan sentimen juga gitu ya, tapi memberikan dengan bukti bahwa terjadi koordinasi di dalam, terjadi upaya untuk bersinergi gitu ya. Dan dari situ keluar kebijakan yang memang sudah terkalkulasi dengan baik gitu. Kalau itu dilakukan kan imbasnya ke kepercayaan pasar, kepercayaan dunia usaha, ya mereka akan bisa bangkit gitu. Terakhir, apa yang perlu diantisipasi masyarakat saat ini? Apa yang perlu disiapkan masyarakat saat ini ketika rupiah sedang tidak baik-baik saja? Ya pertama ya tentu bukan kemudian berbondong-bondong ini dolar ya. Saya nggak menyarankan itu. Gitu. Iya itu inilah gitu ya. Jadi menurut Anda itu tidak tepat? Itu tidak tepat ya. Artinya gini, kalau kemudian mereka ini saatnya untuk jual, ya oke lah itu urusan masing-masing gitu ya kira-kira gitu ya. Tapi bagi masyarakat ini berbeda nih antara yang kelas menengah bawah ya dengan menengah ke atas ya. Menengah ke atas mungkin mereka pegang dolar Mbak. Ya ini kalau mereka kemudian segera menjual dolarnya itu membantu negara juga ya, membantu pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar gitu. Tapi kalau yang bagi yang bawah ya ketika ketidakpastian tinggi, kalau mereka masih punya tabungan memang ya sebaiknya menggunakannya secara cermat ya. Karena kan itu adalah bantalan terakhir mereka gitu ya. Kalau punya tabungan. Kalau punya tabungan gitu kan. Kalau nggak punya tabungan ujung-ujungnya pinjam bunganya lagi naik. Iya, nah yang kedua segala yang berkaitan dengan pelemahan rupiah itu berkaitan dengan biasanya produknya itu dari impor, entah bahan bakunya, entah produk akhirnya gitu. Sehingga upaya untuk menggeser kepada produk lokal gitu ya. Itu bisa menjadi alternatif. Itu bisa menjadi alternatif. Misalkan bagi pelaku UMKM, tadinya semuanya pakai tepung gandum misalkan gitu yang memang kita impor. Bisa nggak misalkan diganti dengan yang lain misalkan, atau komposisinya dikurangi deh yang kemudian ada yang dari lokal gitu. Dengan harga yang tentu lebih masuk akal gitu ya, lebih tidak terganggu oleh kurs gitu. Nah, dari situ ya bisa untuk metode untuk resilient ya, untuk bertahan kira-kira gitu di tengah situasi yang masih tidak pasti ini gitu. Masih tidak pasti. Mudah-mudahan kita bisa bertahan melewati badai ini begitu sambil kita menunggu bagaimana situasi ini bisa cepat berlalu dan Indonesia bisa tumbuh secara lebih baik rupiahnya.
Ya, tentu kita harapkan begitu ya ke depan. Oke, terima kasih Mas Eko Ya, Listianto, sama-sama. Direktur Indef sudah bergabung bersama kami di On Point with Adisti Larasati. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja yang lebih menarik pastinya, dan kita harapkan rupiah bisa segera menguat dan tidak loyo lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.